Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama-sama di persekutuan doa pada hari ini. Dan waktunya untuk kita bersama-sama belajar kembali memahami akan sebagian kecil firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua mari berdoa datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau pencipta langit bumi dengan segala isinya. Engkau yang menyertai sepanjang kehidupan manusia, Engkau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas seluruh ciptaan, yang boleh kami kenal, kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Bapa, kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau membangunkan kami untuk kami menerima kekuatan yang berasal dari Tuhan. Setelah semalam Engkau memperkenankan kami beristirahat, Engkau menyelimuti kami dengan kasih Tuhan, dan damai sejahtera-Mu itulah yang kami rasakan bersama. Dan sebelum kami memulai aktivitas kehidupan hari ini, biarlah kami boleh bersama-sama berteduh di hadapan Tuhan. Kami boleh bersama-sama belajar memahami akan kehendak dan karya-Mu atas kehidupan dunia ini. Oleh sebab itu, biarlah Engkau membuka pintu batin kami,
telinga, pemikiran, dan hidup kami terbuka melalui firman itu. Dan hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman pun Tuhan akan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dengan demikian saat dia berkata-kata bukan hanya kehendaknya sendiri. Terima kasih Tuhan, menyerahkan waktu ini sepenuhnya dari awal hingga sampai akhir ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Matius 5. Matius 5 ayatnya yang ke-43 sampai dengan 48. Matius 5 ayatnya yang ke-43 sampai 48. Demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya mencari, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkenankan saya mengulang kembali membaca ayatnya yang ke-46. Ayatnya yang ke-46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kalau kita membicarakan ayat-ayat ini, terlebih dalam perikop kita saat ini, perikop kita dibingkai oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan judul Yesus dan Hukum Taurat. Mulai ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Saya hanya mengambil bagian dari 43 sampai 48, dan itu pun kita berkonsentrasi pada ayat yang ke-46. Itu artinya kita berbicara tentang manusia. Saudara-saudara, manusia itu menurut saya unik karena berbeda dengan yang lain. Mengapa berbeda? Karena bagaimanapun juga kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam Kejadian, satu terutama ketika Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya, bukankah ada keistimewaan di sana? Allah menciptakan segala sesuatunya dari hari yang pertama sampai dengan hari yang ke-6. Sebagian menggunakan firman-Nya. Saya mengatakan sebagian karena bagaimanapun juga menurut kesaksian Kejadian 1, Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6 berbarengan dengan binatang darat. Saya katakan sebagian oleh karenanya. Tuhan menciptakan semuanya itu dengan firman. Tetapi keistimewaan manusia diciptakan menggunakan sarana, yaitu debu tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan tidak pernah memberikan nafas hidupnya bagi ciptaan-ciptaan yang lain. Tetapi manusia, bukankah dihembuskan nafas Allah, roh Allah ke dalam lubang hidupnya?
hidung lah, katakanlah begitu. Istimewa. Makhluk-makhluk yang lain, ciptaan-ciptaan yang lain tidak pernah diberi akal budi oleh Tuhan. Tidak memiliki adab, tidak memiliki adat, budaya. Tetapi di dalam kehidupan manusia diberinya akal budi, diberinya adab, diberinya budaya, memiliki adat. Lalu unik yang lain, ketika semua ciptaan itu habis, musnah, mati, cukup, selesai. Tetapi manusia masih diperkenankan melanjutkan hidup yang kedua kali di dalam keabadian tentu saja. Itulah keunikan. Namun di satu sisi yang lain manusia itu nampaknya aneh, saudara. Saya katakan manusia itu aneh. Kalau kita melihat apa yang dituangkan melalui Kejadian 2 ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat 18 sudah sering kali kita dengar. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Allah menganggap bahwa manusia seorang diri saja itu tidak baik. Nampaknya dia tidak bisa mengeluarkan idenya, tidak bisa bekerja sama, tidak bisa berbagi kalau tidak ada orang lain. Sehingga Allah menganggap bahwa ya manusia tidak baik kalau seorang diri. Maka aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di mana anehnya? Bukankah lalu Allah memberikan teman kepada manusia? Iya, betul. Tetapi keanehan itu terjadi pada saat manusia itu sudah dipertemukan dengan manusia yang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia harus berkawan. Sosios, makhluk sosial. Tetapi ketika mereka dijadikan satu, yang terjadi banyak sekali benturan-benturan. Mengapa? Tadi karena ada keunikan di dalam diri manusia. Manusia itu memiliki kehendak bebas. Masing-masing manusia memiliki karakter, memiliki sifat, memiliki keinginan, mempunyai kepentingan. Dan nampaknya Allah memang tidak menjadikan manusia itu kembar. Tapi sebentar, toh kalau kembar bukankah sifat, karakter, keinginan, kehendak bebas itu juga berbeda? Allah menciptakan manusia yang berbeda-beda itu, dan di sanalah terjadi benturan-benturan, persoalan-persoalan yang tidak ringan, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi anehnya itu, dhewean ora teyeng, tapi kalau bersama dengan orang lain pasti terjadi benturan. Dalam sebuah keluarga juga begitu, mikir saya. Kalau itu digambarkan keluarga saya terdiri dari saya, istri, 2 orang anak. 4 orang sudah berbeda-beda. Beda keinginan, beda kehendak, memiliki ide dan gagasan yang mungkin tidak sama. Apalagi kalau kita melihat kehidupan misalnya saja GKJ Purbalingga. Ada 1000 lebih jiwa di sana. Artinya ada 1000 lebih otak, ada 1000 lebih keinginan, ada 1000 lebih kehendak bebas. Yang kalau itu disamakan terjadilah benturan. Kadang saling menyakiti. Kadang membuat tidak nyaman satu terhadap yang lain. Padahal kita butuh mereka. Oleh karenanya saudara, apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus melalui Matius 5 ini, ayatnya yang ke-17 sampai ke-48, terlebih 43 sampai dengan 48 tadi, menjadi penting untuk kita pelajari. 43 sampai 48 berkaitan dengan manusia dengan musuh. Kenapa ada musuh kembali lagi? Karena memang memiliki keberbedaan-keberbedaan yang kadangkala itu hendak disamakan. Memiliki keyakinan-keyakinan yang tentu juga tidak sama. Dalam hal agama saja,
Kalau di Indonesia ada 6 agama. Belum lagi penghayat kepercayaan bisa ratusan. Kalau kita melihat dalam kehidupan gereja Kristen Protestan saja, ada lebih dari 50 denominasi. Bahkan kalau PGI bisa sampai ratusan denominasi. Itu artinya ada keperbedaan-keperbedaan. Ada dogma-dogma yang memang tidak bisa dipaksakan satu dengan yang lain. Ada ajaran-ajaran yang memang berbeda dan tidak bisa dijadikan satu. Dulu saya pernah perasanan sama teman-teman ketika saya masih aktif di BKSAG tahun-tahun 2000-an lah. Di Jalan Ahmad Yani itu ada banyak di seputaran Jalan Ahmad Yani, kan ada beberapa gereja sebetulnya di sana. Saya menganggap bahwa gereja-gereja ini satu aliran. Tetapi nampaknya ketika saya berbincang dengan mereka, lalu saya mengusulkan bahwa gereja-gereja yang di Ahmad Yani itu mau dijadikan satu saja. Ya, yang saya sebut pada waktu itu kan dari utara ada gereja, kalau dari utara ya berarti GBT. Lalu ngidul sedikit ada GSCPDI. Ngidul lagi ada GBI. Ngidul lagi ada GSCA. Saya hanya berpikir bahwa mereka sama. Cara beribadah pun sama. Cara nyanyinya sama, lagu-lagunya sama, ayat yang digumuli sama. Tapi nampaknya ketika saya mengusulkan bahwa dijadikan satu, biar bisa nampung di satu gedung yang gede, dengan alat-alat musik yang lengkap, dengan sound yang menggelegar, sehingga jemaatnya bisa ngumpul jadi satu, ternyata tidak bisa. Karena apa? Karena keperbedaan-keperbedaan itu. Keperbedaan kalau dipaksakan untuk menjadi satu terjadilah benturan dan itu menyakitkan. Sehingga mereka lebih baik ya sudahlah sendiri-sendiri. Dalam kehidupan bangsa dan negara ternyata lebih banyak lagi persoalannya. Dan itulah yang dimaknai melalui Matius 5 ini. Sehingga muncullah musuh, begitu kan? Muncullah musuh. Orang yang membenci kita atau kita membenci mereka. Sehingga nasihat ini perlu bagi kita. Musuh bisa jadi dalam keluarga, bisa jadi dalam gereja, bisa jadi antar gereja, bisa jadi intern gereja, bisa jadi dengan orang yang berbeda pandangan, agama, kepentingan dengan kita. Sehingga saya mengambil ayat yang ke-46 tadi, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Karena dikaitkan dengan ayat yang ke-43. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu hukum di dalam perjanjian lama yang seringkali kita dengar dan memang itulah yang dilakukan oleh banyak orang. Ya, kalau orang mengasihi sesama, kewajiban. Kalau orang memusuhi kita, ya sudah. Ngapain juga harus dikasihi kan? Orang nyebelin, ngomong ratau klop kok. Pandangannya selalu nyeleneh. Mau diapakan ini orang? Ya sudah, benci aja, udah disingkirkan aja. Orang-orang yang seperti itu udah perlu dipakai. Tapi kan itu pola pikir lama. Tuhan Yesus tidak menghendaki itu terjadi dalam kehidupan kita. Apapun juga di dalam kehidupan keimanan kita memang ada banyak orang yang memiliki ragam berbeda dengan kita. Sehingga ketika itu sudah menjadi sebuah komunitas, menjadi sebuah keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga di dalam gereja, bahkan kalau itu di BKSAG, di Purbalingga, kita harus menerima itu semua. Bahkan tidak hanya itu, sulit untuk kita kerjakan ketika Tuhan Yesus mengatakan kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sulit loh, tidak mudah loh.
Berdoa Tuhan Yesus juga tidak mengharapkan doa-doa yang jelek untuk mereka. Padahal hati kita itu panas, hati kita itu berkotok, jengkel, marah. Pengennya kalau berada di hadapan kita ya diomehi, dimarah, kalau bisa kita antemi sampai babak belur, tendang. Kalau tangan kita membawa pisau, kita tusuk sampai mati. Itu kan harapan-harapan orang yang memang dimusuhi, dibenci. Tetapi kita diminta oleh Tuhan untuk mengendalikan diri, menahan emosi, bahkan berdoa untuk mereka. Tidak mudah sama sekali. Dan saudara, di ayatnya yang ke-46 tadi, mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ya iya toh. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu kan hal yang sudah sewajarnya, sudah sebaiknya untuk kita lakukan. Kalau saya dikasihi lalu saya mengasihi balik, itu sudah wajar. Tetapi lebih indah, lebih berharga, lebih memiliki nilai di hadapan Tuhan Allah ketika kita bisa mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Berat kan? Karena yang ada di dalam diri kita, yo yen iso ora ketemu, yo yen iso ora sah rembukan bareng, rapat bareng, mengungkapkan ide-ide bersama, itu tidak perlu. Berat ketika kita harus berhadapan, nyawang wajahnya, duduk bareng, berbincang bareng. Tetapi itulah yang bernilai di hadapan Tuhan. Baik di hadapan Tuhan. Karena bagaimanapun juga mengasihi sesama orang yang mengasihi itu juga dilakukan oleh pemungut cukai. Orang berdosa pun melakukan itu, gitu loh, kata Tuhan. Sehingga patut bagi kita terus berpikir bagaimana kita memiliki semangat sebagaimana Yesus lakukan terhadap mereka yang membenci Tuhan Yesus. Mencoba untuk berpikir seperti Tuhan Yesus ketika berada di dalam Via Dolorosa. Di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah kesesakannya, di tengah-tengah aniaya yang dihadapi, di tengah-tengah teror yang harus menerpa hidupnya, Tuhan Yesus masih bisa berdoa untuk mereka. Tuhan Yesus masih mengatakan, bukan karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus mendoakan mereka supaya mereka selamat. Saya tidak mengatakan bahwa ayo kita ikuti Tuhan Yesus, benturi watu ya meneng wae begitu, ndak. Karena memang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sangat berat. Tetapi kembali, ayo kita berusaha berbuat baik. Mengasihi musuh yang tidak mudah itu, mengasihi orang yang tidak suka dengan kita, berharga di hadapan Tuhan. Sehingga kalau kita nyanyi, berikanku hati seperti hatimu, berikanku tangan seperti tanganmu, sangat indah untuk kita lakukan. Karena bagaimanapun juga ketika beban berat yang ada di dalam diri kita, mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, kita tidak sendirian. Dan yakinlah bahwa kehidupan kita itu adalah kehidupan Yesus. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang tinggal di dalam aku. Sehingga jangan tonjolkan ego kita. Jangan tonjolkan keakuan kita. Jangan tonjolkan kesombongan kita. Ayo, benamkan bersama-sama dengan kematian Kristus. Sehingga kehidupan yang kita hidupi ini adalah kehidupan Kristus. Yang penuh kasih, yang welas asih,
yang menerima, yang menopang, yang menghiburkan, yang menguatkan setiap orang yang membutuhkan, terlebih mereka yang tidak suka dengan kita, yang membenci kita, yang memusuhi kita. Ayo terus kita upayakan, karena kita meyakini bahwa kuasa Roh Kuduslah itu yang membuat kita mampu menjalani semuanya dengan rela, dengan tulus ikhlas, dengan sukacita. Kembali bahwa itulah yang berharga di hadapan Tuhan. Itulah yang bernilai di hadapan Tuhan. Mengasihi Allah artinya kita harus mengasihi setiap orang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Baik mereka yang sama-sama mengasihi maupun mereka yang tidak mengasihi kita. Percaya, kita bisa melakukannya. Ayo terus maju. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Indah firman-Mu ya Allah. Mulia kami dengarkan. Enak kami rasakan. Tetapi saat firman itu hendak kami jalankan, nampaknya tidak semudah saat kami menerima dan kami mendengar. Butuh perjuangan panjang untuk melakukan itu, karena kami harus menyadari bahwa kami ini lemah. Kami hanya butiran debu ya Tuhan. Sehingga kami butuh kekuatan dari Tuhan, butuh penyertaan dari Tuhan, butuh topangan dari Tuhan, sehingga kami mampu menjalani semuanya itu dengan baik. Kami tidak bisa sendirian tanpa Engkau. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa apa yang kami terima, apa yang harus kami lakukan, ada penyertaan Tuhan. Sehingga kami mampu berjalan tegak untuk menunaikan tugas kewajiban pemberian Tuhan. Sehingga kami pun boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Demikian pun dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Engkaulah yang membentuk kami, Engkaulah yang mempersatukan kami di tengah-tengah keberbedaan. Mampukan kami saling mengasihi, saling menghargai, saling menopang satu terhadap yang lain. Dengan begitu tentu kuasa Tuhan nyata atas kehidupan kami. Kami berlakukan itu dalam kehidupan keluarga besar kami GKJ Purbalingga. Bahkan lebih luas lagi keluarga Kristiani di Kabupaten Purbalingga. Mampukan kami mengendalikan diri. Mampukan kami untuk menahan emosi kami. Mampukan kami berbuat baik untuk mereka semua, walaupun mereka tidak senang dengan kami, mereka tidak mengasihi kami, tetapi kami mengasihi mereka ya Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu ke atas muka bumi yang memperbaharui kehidupan kami. Berdoa untuk GKJ Purbalingga yang hari-hari ini hendak mempersiapkan diri di dalam penyambutan kelahiran Tuhan. Engkau sendiri yang memampukan kami untuk menindaklanjuti semuanya. Mampukan kami untuk boleh melayani warga jemaat-Mu. Mampukan kami untuk saling berbagi satu terhadap yang lain di dalam rangka Natal. Demikian pun dengan kehidupan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah yang memilih pemimpin-pemimpin untuk kehidupan kami. Dan mampukan pemimpin-pemimpin kami pun saling mengasihi satu terhadap yang lain. Sehingga terjadi sinergi yang positif. Untuk mereka menyelesaikan setiap persoalan, permasalahan yang terjadi atas kehidupan bangsa dan negara ini.
Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Demikian pula dengan orang-orang yang Kau beri usia panjang, tetapi di dalam menjalani ketuaan mereka tentu ada banyak keringkihan, kekurangan, kelemahan. Tuhan juga menyayangi mereka. Juga untuk saudara-saudara kami yang sakit apapun sakitnya, tubuh mereka rentah, ada rasa yang tidak nyaman, ada penderitaan yang harus mereka pikul. Kami pun percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan menyayangi mereka. Tuhan memikul beban mereka. Tuhan membopong mereka. Sembuhkan ya Tuhan. Beri jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Dan kalau kami boleh mengakhiri persekutuan pagi hari ini, kami boleh bersyukur bersama. Kami boleh memulai aktivitas kehidupan kami ke depan dengan baik, dengan penyertaan Tuhan. Dan kami juga mohon berkat Tuhan secara pribadi. Oleh sebab itu biarlah Engkau mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Inilah sahabat-sahabat kami di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa pelanggaran saat kami beribadah, saat kami bertelut di hadapan Tuhan, mohon pengampunan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa permohonan ucapan syukur ini kami naikkan. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan bersama pagi hari ini. Biarlah ayo kita terus semangat menjalani hari panjang pemberian Tuhan. Ingat, walaupun Purbalingga sudah level 2, tetapi toh kita juga mendengar bahwa ada varian baru loh dari COVID-19 yang konon kabarnya lebih hebat, lebih berbahaya. Oleh sebab itu ayo tetap jaga prokes, protokol kesehatan dengan baik dan jangan lengah, supaya kita terus diberi sehat oleh Tuhan dan kita boleh terus mendekatkan diri pada Tuhan. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.